Selamat jumpa kembali di Lini Sehat YouTube. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari 8 pertanyaan populer yang diajukan para pengguna Google dalam kaitannya ketika kita ajukan pertanyaan bagaimana diet. Pada video sebelumnya saya sudah utarakan ada 8 pertanyaan yang umum ditanyakan oleh pengguna Google. Yang sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa itu pertanyaan yang ketiga yang sering ditanya oleh pengguna Google berkaitan dengan diet? Yaitu kenapa diet susah banget? Ini kalimat memang dari Google-nya ya, bukan saya sok-sok pakai kata banget gitu ya. Memang kalimat itu tertulis ya. Coba deh kalau ketik bagaimana diet, yang ketiga jawaban dari Google adalah kenapa diet susah banget. Nah, saya akan membahas tentang ini. Betulkah diet susah banget? Sebenarnya enggak juga ya. Bahwa ada orang yang merasa diet itu memang susah, bahkan ada lagi menyatakan susah banget. Itu kenyataannya, realitas di Google demikian jawabannya. Jadi sebenarnya tidak selalu diet tadi susah banget ya. Nah, kenapa ada orang merasa melakukan diet tadi susah? Ya paling nggak ada 2 faktor secara umum. Satu faktor dari sisi dietnya. Kemudian yang kedua, faktor dari diri orang yang melakukan diet itu sendiri. Yuk kita dalami satu persatu deh. Dari sisi faktor pertama tadi diet ya. Seringkali orang nggak sepenuh hati ya melakukan diet, hanya ikut-ikutan saja. Oh ini lagi tren, ikut ini, coba gitu ya. Jadi karena nggak sepenuh hati akhirnya motivasi kurang. Kalau motivasi kurang untuk melakukan sesuatu, termasuk belajar, termasuk bekerja, ini juga diet, maka akan ya susah untuk mencapai tujuannya, hasilnya, karena hanya ikut-ikutan, motivasi rendah. Kemudian yang juga termasuk dari faktor diri, orang sekali lagi, apalagi millennials ya, ingin meraih hasil yang instan, yang cepat. Pokoknya seminggu bisa turun berat badan 5 kilo, sebulan pengen 20 kilo. Ya mana ada dengan cara yang benar bisa menurunkan berat badan sampai drastis 1 bulan 20 kilo. Ya kalau caranya instan, nanti hasilnya juga tidak sehat ya. Kemudian yang ketiga, dari faktor yang pertama dari sisi diri ini, orang seringkali sudah terpenjara benaknya, otaknya, seringkali dikatakan sebagai mental blocking ya. Mental blocking apa yang menjadi pikiran selalu, pokoknya kalau diet besok langsung lansing, diet besok langsung, padahal diet itu macam-macam. Tadi kita bicara nih yang di Google berarti diet dalam kaitannya penurunan berat badan. Jadi sehingga akhirnya kecewa. Kalau udah kecewa stres menyebabkan sistem hormonal kita imbalance dan semakin sulit jadinya kita mencapai tujuan. Kemudian masuk dalam kategori pertama faktor diri. Yang keempat, tidak konsisten dan disiplin. Nah ini dia. Belajar juga harus konsisten, disiplin ya, baru kita bisa meraih nilai yang baik. Sama diet juga, kalau misalnya ya hari ini ikuti diet sesuai yang dianjurkan, besok enggak, kemudian dianjurkan supaya defisit energi, kemudian tidak, kemudian iya lagi ya, akhirnya tidak disiplin, fluktuasi dalam menerapkan anjurannya. Akhirnya juga nanti berfluktuasi yang dikatakan yo-yo syndrome gitu kan, turun naik hasilnya juga nanti. Nah kemudian yang kedua tadi ya, jadi kalau yang pertama tadi faktor utamanya faktor dari diri, kemudian faktor dari sisi dietnya sendiri ya, ini juga banyak subkomponennya. Yang pertama ya seringkali hanya fokus pada jumlah dan jenis makanan ya. Memang kalau jumlahnya sudah dikurangi, pasti total kalorinya menurun. Kemudian jenisnya dibatasi ya, yang bukan padat energi misalnya.
Tapi cara lain harus menyertai jumlah dan jenis agar lebih efektif penurunan berat badan tadi adalah mengatur waktu makan. Ya, karena itu sekarang populer yang namanya ya jendela makan dengan cara pendekatan puasa. Ada intermittent fasting, puasa berselang dan lain sebagainya. Jadi harus dikombinasikan jenis, jumlah, jadwal. Bahkan saya juga menambahkan jurus mengolah, jurus mengonsumsi dan lain sebagainya. Tapi paling tidak mengkombinasikan 3 hal tadi. Dari sisi jumlah makanan, jenisnya, ya jumlahnya berarti harus terjadi defisit kalori. Ya, pada video yang lalu udah kita bahas tentang ini. Kemudian juga, ya seringkali diet hanya mengandalkan pembatasan energi. Yaitu pun kalau kita bisa nyampai defisit energi. Padahal penelitian-penelitian klinis juga menunjukkan dengan diet yang kalorinya sama, ya diberikan pada orang berbeda, ya, tapi cara makannya berbeda, waktu makannya berbeda, disertai dengan cara minumnya yang berbeda, itu efeknya berbeda dalam penurunan berat badan, ya. Jadi bisa jadi dari sisi faktor dietnya tadi nih, yang kedua. Kemudian dari sisi faktor diet yang ketiga, dietnya nggak personalized, tidak menyentuh keunikan pribadi, ya. Hanya menerapkan diet yang umum, pokoknya rendah kalori, itu saja ya belum tentu pas. Jadi karena itu perlu konsultasi untuk mengetahui secara personalized karakter diri kita cocoknya seperti apa. Kalau nggak juga, nganggap susah juga, ya berarti memang dietnya nggak cocok. Harus cari yang lebih cocok, ya sehingga nggak susah, ya. Ya itulah video gaya hidup sehat kali ini untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan populer sekitar diet. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kalau bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lain, semoga manfaatnya semakin meluas. Dan kalau Anda sahabat sehat ingin mendapat video terkini yang berisi informasi terkini dari kami, silahkan pencet tanda lonceng, dan juga terima kasih kalau di-subscribe dan mengajak teman-teman yang lain untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video mendatang.